semacam Sri Mulyani secara terang diwacanakan atau bahkan mungkin memunculkan gagasan untuk bergabung dengan Ganjar, ini ada kecenderungan bergaining power dengan kekuasaan. Yang untuk itu apa namanya, kami kan selalu terbuka, dan memang itu adalah hak dari masing-masing. Jadi kalau kami, saya, Mas Andi dan semuanya pasti selalu terbuka. Ya, makasih ya, Mbak. Kalau mendengar nama Sri Mulyani Indrawati atau biasa dikenal dengan singkatan namanya SMI, beberapa elit politik biasanya meradang. Tebak, siapa yang takut ketika Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan lagi? Saya hanya ingin menitipkan api semangat saya kepada Bu Sri Mulyani, supaya negeri ini kelak bisa sejahtera sesuai cita-cita pendiri bangsa. Kami semua sayang dan mendukung Ibu dari belakang. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Sudah bukan rahasia lagi kalau Prabowo yang gak jelas itu menggunakan anggaran Kementerian Pertahanan tersebut banyak digunakan untuk membeli barang rongsok, ya bekas. Bahkan sempat disebut oleh Sri Mulyani bahwa salah satu capres itu membeli jet tempur. Sebagai Menteri Keuangan, dia tentu tahu bagaimana keuangan itu harus masuk ke dalam anggaran-anggaran setiap kementerian untuk melakukan belanja, yakni belanja modal. Salah satunya belanja modal itu sebenarnya banyak kategorinya, kayak belanja infrastruktur, belanja gedung, bangunan, tanah, dan ada belanja sumber daya. Belanja modal itu adalah untuk meningkatkan kepemilikan aset negara, tapi kalau belanja itu tentu kita harus mikir, apa sih yang akan kita belanjakan, dan bagaimana kita mengelola apa yang sudah kita beli. Dan Sri Mulyani tertawa kecil saat menyebut anggaran pesawat jet tempur yang katanya jarang dilihat. Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa aset itu bukan hanya dibeli, melainkan dikelola dan tumbuh agar nantinya ketika sudah membeli ada manfaat yang didapatkan dari hasil pembelian tersebut, baik dalam jangka pendek ataupun panjang. Sri Mulyani ini tahu bagaimana pelaksanaan pembelian anggaran-anggaran karena dia yang mengatur banyak hal mengenai kebijakan transfer biaya dan lain-lain. Ya, ini baru tertawa kecil loh. Belum bersuara lantang mengenai apa yang dilakukan oleh para kementerian di dalam melakukan penganggaran dan belanja orang. Kalau sudah muak bisa buka suara loh. Sudah ada beberapa orang yang muak terhadap Prabowo dan Gibran. Kita lihat bagaimana nanti kelanjutannya. Saya yakin nih pasti banyak anggaran-anggaran yang gak jelas dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Dan kita juga melihat bagaimana rekam jejak dari orang ini memang bermasalah. Sudah waktunya kita dukung Ganjar dan Mahfud, karena memang mereka rekam jejaknya sudah baik banget. Ketika Mahfud MD pernah membongkar ratusan triliunan anggaran, aneh Kementerian Keuangan juga dengan lapang dada menerima dan ikut mengusut hal-hal itu. Kalau Ganjar dan Mahfud MD menjadi presiden dan wakil presiden, kita yakin bahwa Ibu Sri Mulyani akan tetap menjadi Menteri Keuangan dan akan diperbesar mungkin pengaruhnya sebagai Menteri Koordinator alias Menko, karena Menko Ekonomi ini adalah jabatan fungsional dan struktural yang sangat baik kalau diisi oleh mereka yang punya latar belakang ekonomi dan juga latar belakang pengelolaan keuangan secara profesional. Ya, bukan malah ketupat yang gampang banget menjadi orang yang bisa dibiasakan. Kepentingannya saya yakin tuh, Ganjar dan Mahfud bisa memasukkan orang-orang profesional di dalam jajaran kementeriannya dan mengikat mereka dengan Key Performance Indicator alias KPI. Jadi mari kita lihat rekam jejak Sri Mulyani, menteri terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Saya ingat kala itu Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan itu menggantikan Bambang PS Brojonegoro waktu tahun 2016. Nah, Presiden Jokowi ingin memperkuat perekonomian kita dengan melakukan perombakan pada beberapa pos Kementerian Ekonomi dalam Kabinet Kerja. Nah, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Aha Maftuhan waktu itu menjelaskan dalam pandangannya ini tidak jauh dari alasan ingin menunjukkan betapa bagusnya tim ekonomi Indonesia ingin menunjukkan ke sektor swasta dan dunia internasional bahwa tim ekonomi Indonesia bagus dan Sri Mulyani adalah best of the best in our country, kata Maftuhan.
kepada Kompas.com. Maka dengan demikian ada kecenderungan pemerintah dan presiden pun ingin membangun ekspektasi dan sentimen positif. Ya, benar aja di periode kedua kembali Presiden Jokowi mengotak-atik Kementerian Keuangan. Beliau tetap mempercayakan ekonomi Indonesia di tangan Sri Mulyani. Sudah bukan rahasia lagi kalau Prabowo yang gak jelas itu menggunakan anggaran Kementerian Pertahanan tersebut banyak digunakan untuk membeli barang rongsok, ya bekas. Bahkan sempat disebut oleh Sri Mulyani bahwa salah satu capres itu membeli jet tempur. Sebagai Menteri Keuangan, dia tentu tahu bagaimana keuangan itu harus masuk ke dalam anggaran-anggaran setiap kementerian untuk melakukan belanja. Yakni belanja modal, salah satunya belanja modal itu sebenarnya banyak kategorinya. Kayak belanja infrastruktur, belanja gedung, bangunan, tanah, dan ada belanja sumber daya. Belanja modal itu adalah untuk meningkatkan kepemilikan aset negara, tapi kalau belanja itu tentu kita harus mikir, apa sih yang akan kita belanjakan dan bagaimana kita mengelola apa yang sudah kita beli. Dan Sri Mulyani tertawa kecil saat menyebut anggaran pesawat jet tempur yang katanya jarang dilihat. Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa aset itu bukan hanya dibeli melainkan dikelola dan tumbuh agar nantinya ketika sudah membeli ada manfaat yang didapatkan dari hasil pembelian tersebut baik dalam jangka pendek ataupun panjang. Sri Mulyani ini tahu bagaimana pelaksanaan pembelian anggaran-anggaran karena dia yang mengatur banyak hal mengenai kebijakan transfer biaya dan lain-lain. Ya, ini baru tertawa kecil loh. Belum bersuara lantang mengenai apa yang dilakukan oleh para kementerian di dalam melakukan penganggaran dan belanja orang. Kalau sudah muak bisa buka suara loh. Sudah ada beberapa orang yang muak terhadap Prabowo dan Gibran. Kita lihat bagaimana nanti kelanjutannya. Saya yakin nih pasti banyak anggaran-anggaran yang gak jelas dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Dan kita juga melihat bagaimana rekam jejak dari orang ini memang bermasalah. Sudah waktunya kita dukung Ganjar dan Mahfud, karena memang mereka rekam jejaknya sudah baik banget. Ketika Mahfud MD pernah membongkar ratusan triliunan anggaran, aneh Kementerian Keuangan juga dengan lapang dada menerima dan ikut mengusut hal-hal itu. Kalau Ganjar dan Mahfud MD menjadi presiden dan wakil presiden, kita yakin bahwa Ibu Sri Mulyani akan tetap menjadi Menteri Keuangan dan akan diperbesar mungkin pengaruhnya sebagai Menteri Koordinator alias Menko, karena Menko Ekonomi ini adalah jabatan fungsional dan struktural yang sangat baik kalau diisi oleh mereka yang punya latar belakang ekonomi dan juga latar belakang pengelolaan keuangan secara profesional. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.